Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi P3K Guru di tahun 2021. Pada video kali ini kami akan sampaikan informasi terbaru dari BKN soal kelulusan P3K Guru tahap yang pertama. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Saya bawakan informasi dari jbnn.com. Informasi terbaru soal BKN kelulusan P3K Guru tahap 1 ada titik terang. Apa maksud dari titik terang ini? Coba kita cermati dalam berita secara selengkapnya. Pengumuman kelulusan P3K Guru di tahap 1 sudah mulai ada titik terangnya. Ini setelah ada kesepakatan di antara Kemenpan RB, BKN, dan juga Kemendikbudristek. Jadi sudah ada kesepakatan antara kementerian dan lembaga terkait ya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan, dalam 3 hari ke depan pihaknya bersama dengan Kemenpan RB dan Kemendikbudristek akan menghitung tingkat kelulusan peserta seleksi, kemudian melakukan simulasi berdasarkan tingkat kelulusan tersebut. Insya Allah mulai hari ini perhitungannya, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com Jumat tanggal 1 Oktober. Dijelaskan, dalam rapat Panselnas pada hari Kamis tanggal 30 September telah disepakati untuk melakukan rekonsiliasi mekanisme perhitungan kelulusan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan masalah. Saya mendampingi Pak Kepala PLT Kepala BKN Bima Haryawi Bisana. Baru rapat kemarin pagi tanggal 30 bulan September dengan tim Prof Nunuk dari Sesdijan KTK Nunuk Suryani, terangnya. Sesuai kesepakatan tersebut, lanjut Suharmen, penugasannya perhitungan kelulusan akan dimulai per 1 Oktober. Dia berharap Senin 4 Oktober tim sudah bisa melaporkan ke Panselnas hasil olahannya mengenai kabar yang beredar adanya persentase afirmasi maupun jadwal pengumuman P3K Guru tahap 1. Suharmen menegaskan itu bukan dari BKN, sebab BKN baru akan memulai melakukan perhitungan kelulusan hari ini. Jadi perhitungan kelulusan dimulai hari ini dan berharapnya bahwa Senin diharapkan tanggal 4 itu tim sudah melaporkan ke Panselnas atas pengolahan hasil dari tes P3K tahap yang pertama. Kemudian saya tidak tahu soal itu, mungkin ada yang mencoba menjebak peserta dengan memunculkan simulasi ucapnya. Artinya persentase yang sudah muncul, kemudian jadwal P3K di tahap yang pertama ini, jadwal pengumumannya itu bukan dari BKN, dan mungkin yang menyebarkan hal itu adalah untuk menjebak ya peserta dengan memunculkan simulasinya. Itu adalah kata dari pernyataan dari Bapak Suharmen ya, yang mewakili BKN. Nah, jadi dari berita ini ya dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk jadwal itu belum ada. Jadi jadwal secara resmi itu belum ada kapan akan mulai diumumkan ya hasil dari seleksi tahap yang pertama. Akan tetapi dari pernyataan Bapak Suharmen kita tahu bahwa tanggal 1 ini adalah tanggal mulai perhitungan itu dimunculkan. Kemudian nanti di tanggal 4, siap-siap di tanggal 4 teman-teman bisa mengecek ya, karena harapan dari BKN tanggal 4 sudah bisa sampai di Panselnas hasil olahan nilainya, sehingga langsung bisa diumumkan kepada para pelamar P3K Guru di tahun 2021. Jadi di tanggal 4 teman-teman silahkan buka untuk antisipasi ya, cek secara berkala, baik pengumuman di guru-p3k.kemendikbud.go.id ataupun di laman BKN ya, ssc asn ya .bkn.go.id. Kemudian untuk berita yang kedua, berita terbaru dari Kemendikbudristek soal pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1 dan afirmasinya.
setelah di berita sebelumnya yaitu pernyataan resmi dari BKN, sekarang adalah kita di berita ini berasal dari Kemendikbudristek ya. Jakarta, Kemendikbudristek kembali mengimbau para guru honorer peserta tes P3K 2021 untuk sabar dan tenang. Jangan sampai termakan informasi hoaks yang ramai beredar di media sosial. Kami mengajak seluruh guru honorer untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya ya. Ini kata PRT Kepala Biro Kerjasama Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto yang dihubungi oleh JPNN Jumat hari ini. Dia juga meminta guru honorer tidak terpengaruh oleh kabar maupun informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat saat ini lanjutnya Panselnas sedang melakukan pembahasan mengenai perhitungan kelulusan dan afirmasi. Pengumuman hasil seleksi P3K Guru Tahap 1 akan disampaikan ke Kemendikbudristek sesegera mungkin setelah koordinasi dengan Panselnas selesai. Nah, secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suharmen ya mengungkapkan dalam 3 hari ke depan pihaknya bersama Kemenpan RB dan Kemendikbudristek akan menghitung tingkat kelulusan peserta seleksi, kemudian melakukan simulasi. Nah, ini sama ya dengan berita yang pertama, bahwa Pak Suharmen ya menyampaikan ya 3 hari ke depan itu ada rapat tentang perhitungan ini ya hasil dari kompetensi tahap yang pertama untuk P3K Guru. Kemudian sebelumnya Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saibul Huda mengungkapkan telah meminta Kemendikbudristek untuk memberikan tambahan afirmasi kompetensi teknis 30-50% berdasarkan usia, lama pengabdian, kondisi daerah, dan guru difabel. Tambahan afirmasi itu sebagai konsekuensi atas mundurnya pengumuman kelulusan P3K Guru tahap yang pertama pada 24 September. Nah, ini adalah berita yang kedua dari Kemendikbudristek ya menanggapi tentang kapan guru kelulusan P3K Guru tahap yang pertama dan afirmasi akan diumumkan. Nah, teman-teman, semoga nanti ketika diumumkan teman-teman tidak merasa kecewa. Artinya afirmasi yang menjadi tuntutan guru honorer itu dapat terrealisasi secara penuh sehingga semakin banyak guru honorer yang nantinya bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021. Terima kasih telah menyimak, semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.